wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhi wa ustadhi wa usul wa furu'in wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usul wa furu'in wa jami' talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa hay'atuha, dan adapun sunah-sunah hayatnya sholat, sholat artinya sholat. Wa arada, dan menginginkan siapa kiai musoneh bihayatuha dengan sunnah hayatnya sholat, itu ma pekerjaan-pekerjaan atau ucapan-ucapan laisa yang bukan apa ma, bukan itu ruknan sebagai rukun fiha di dalam sholat. Yang disebut sunnah hayat dia bukan rukun atau tidak menentukan sah dan tidaknya sholat. Wala ba'dun, dan juga bukan sunnah abu'ad bi yajibiru yang diganti bisujud disahwi dengan sujud sahwi, artinya dikerjakan ya enggak apa-apa, ketinggalan sengaja ataupun enggak sengaja juga enggak apa-apa. Dikerjakan ya menjadi lebih baik, lebih sempurna sholatnya. Itu disebut namanya sunnah hayat. Andaikan kau ketinggalan atau sengaja ditinggalkan, tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Itu. Dan juga tidak perlu sujud sahwi. Jadi sunnah hayat tadi itu khamsu asarota, ada 15 apanya khaslatan tingkahnya. Yang pertama itu raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan ingdal takbiratul ikhrami, ketika takbiratul ikhram, ila hadil mangkibaihi, hingga batas kedua pundaknya orang tersebut. Jadi ngangkat tangan ketika takbiratul ikhram yang serempak niat itu, kalau lafaz Allahu Akbarnya itu termasuk rukun, tetapi kalau ngangkat tangannya itu termasuk sunnah hayat. Nah, kalau mau diangkat tangannya selurusan dengan pundak, selurusan dengan telinga, nah, itu selebih baiknya begitu. Umpama nggak mau Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan, ya berarti sholatnya juga sudah afsah. Kalau dia tidak bunyi Allahu Akbar kemarin, ya baru sholatnya tidak absah, yang serempak dengan niat di hati itu ya. Tuh. Waraful yadaini, dan juga mengangkat kedua tangan ingda ruku'i, ketika ruku. Ketika mau ruku kan ngangkat tangan itu. Sudah baca iftitah, sudah baca Fatihah, sudah baca surat kan, terus ruku Allahu Akbar, kan ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Wa ingda raf'i, dan juga ketika bangun minhu dari ruku, ngangkat tangannya juga sunnah itu. Jadi ketika ruku Allahu Akbar, ruku ngangkat tangannya sunnah hayat. Ketika bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, lafaz sami Allahu liman hamidah ya sunnah hayat, ngangkat tangannya ya sunnah hayat itu. Terus wawadul yamini, dan meletakkan tangan kanan ala simali, di atas tangan kiri. Wayakunani, dan ada apa kedua tangan tadi itu tahta sodri, di bawah dada, wa fauqa suratihi, dan di atas daripada pusat orang tersebut. Sedekap itu loh, sedekap. Nah, sedekap itu hukumnya sunnah hayat. Makanya besok nggak usah ribut lagi Kang Pur ya. Nah, ada yang begini, nah ada yang begini, nah ada yang begini, atau serah lah, gitu, ya kan. Cuman kalau dalam kitab Fathul Qorib ini, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, pergelangannya dipegang gini, terus diletakkan antara pusat sama dada. Nah, itu ya. Nah, itu sunnah hayatnya begitu. Engkau nanti pas orang lain nggak sama dengan kita, terus kita sibuk, gimana sholat kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa itu hukumnya sunnah hayat, terserah nak
diluruskan tangannya, nak sedekap tadi, nak miring tadi, serah itu. Nah, ya kan? Itu. Sekarang jangan ribut lagi masalah itu, sudah ngaji. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumil darani amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya yaitu watawajuhu, dan juga membaca doa iftitah. Ai qaulil musolli, artinya ucapannya orang yang sholat akibat tahrimi mengiring-iringi takbiratul ihram. Lafaz wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang penting saya pesan itu jangan terbalik, ya. Jadi kalau wa ana itu minal muslimin, kalau ada ma-nya minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Kalau wa ma ana itu artinya dan tiadalah saya itu minal musyrikin, dari golongan orang-orang musyrik. Kalau wa ana, wa itu artinya dan, ana itu artinya saya, itu minal muslimina, dari golongan orang muslim. Itu ya, ma itu sama dengan la atau tidak. Jadi termasuk huruf nafi ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani dulu fitarani amin ya rabbal alamin. Usahakan itu jangan terbalik ya. Kalau terbalik repot loh Kang Pur ya. Wa ma'ana minal muslimin, dan saya bukan orang muslim, repot nanti malah. Wa ana minal musyrikin, dan saya termasuk orang musyrik, sudah ada karu-karuan. Akhirnya dikabuli ya. Lah nek waca terus lho Kang. Sedina ping 5. Ya. Sehari 5 kali. Lah umpama orang itu kebetulan kok sregep salat. Nah, 10 hari wes sudah 50 kali, cobalah. Padahal biasanya kalau Kang Pur doa 40 kali itu umumnya dikabulkan. Lah itu sudah lewat, 10 hari sudah lewat itu. Nah itu ya. Tapi mudah-mudahan kalau tidak tahu artinya, itulah untungnya. Ya alhamdulillahnya itu kita tuh kok banyak yang tidak tahu artinya, nggak paham bahasa Arab. Jadi kata malaikat asfaltalah kono kok tuh ngucap apa entah gitu. Nah ini untung kok begitu. Ya, besok juga umpama Kang, saya ikut di sidang ya saya bilang, maaf kat malaikat, nggak tahu dulu itu bahasa Arab itu. Untung mau sholat sudah jadilah katanya gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil darani amin ya rabbal alamin. Kalau saya besok ngengkel Kang Pur. Loh kami itu orang Indonesia, orang Ajam, sudah bisa baca Arab tuh alhamdulillah. Wong yang orang Arab belum tentu bisa baca bahasa Indonesia lah kan gitu. Kan sudah istimewa kan. Wah yalah kalau begitu gitulah besok Kang. Kita sama-sama demo lah kalau masalah itu ya kan. Cuman kalau bisa yo latihan ya kan, dibenerin ya, mudah-mudahan yang lainnya nanti yang lupa-lupa terus dan bener-benerin tuh dimaafkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil darani amin ya rabbal alamin. Ya dan diusahakan itu dikit-dikit kita tahu artinya lah tentang bacaan-bacaan sholat kita itu ya. Nah, itu makanya para ulama kita tuh nyampaikan, kita mustahil andaikan kok mendapatkan keikhlasan, itu mustahil kata para ulama kita, kalau kok kita dalam syarat dan rukunnya itu tidak benar. Nah, kata ulama kita begitu. Contoh begini Pak Janis, Pak Janis nengok buah lah ya kan, buah itu Pak umumnya loh ya, kalau luarnya itu kulitnya tuh mulus ya nanti ke dalam ya mulus, umumnya begitu. Lah kalau dari luarnya sudah ada buminya ke dalam, nah sudah ada penyakitnya atau ada keliru masalah syarat dan rukun tadi, lo ya tentu tetap ada, ibaratnya sudah jelas-jelas keikhlasan itu berkurang. Oh, sedangkan yang mulus luarnya itu dalamnya kadang ya masih buleng, apalagi kok memang nyata-nyata dari luar ada bulengnya. Nah itu begitu loh. Ikhlas itu kurang lebih mulus itu loh Pak. Nah itu gambarnya begitu. Nah, itu. Memang buah nian atau memang itu nian gitu, ndak kate yang aneh-anehnya, entah ulat tak apa di situ. Nah itu maksudnya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah
wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Yang penting kan hatinya Pak. Ayo hatinya. Walal mu'alif rahimahullah. Hatinya kalau sudah ada pepatah ad-dhahiru tadulu alal batin. Ya dhahir itu yang menunjukkan dalamnya gitu loh. Umumnya begitu. Ya umumnya kalau luarnya mulus ya dalamnya mulus. Tapi ada Pak yang luarnya tuh nggak mulus dalamnya mulus, tapi kan nggak umum. Yang umum ya luarnya mulus dalamnya mulus gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Itu begitu. Terus kalau baca kabiro itu usahakan dari Allahu Akbar kabiro, karena kabiro itu sifat dari lafaz Allahu Akbar. Masa sifat tok yang disifati enggak ada. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Nah, gitu Bang ya. Bukan langsung kabiro maksudnya ya. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar yang serba niat. Baru kalau nak baca doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Sudah kamu ya, deal itu ya. Wal muradu dan ada pun yang dimaksud ayakula jika kau mengucapkan siapa al musolli orang yang sholat pada tahrimi setelah takbiratul ihram doa al iftitahi kepada membaca doa iftitah hadil ayati, yaitu inilah ayat au ghairoha atau selain ayat ini mimma dari ayat-ayat waroda yang sudah sampai fil iftitahi di dalam masalah doa iftitah. Artinya doa iftitah bukan ini wajah tuai, tapi ada yang lainnya gitu. Nanti kita dengar orang baca doa iftitah kok lain terus bingung aliran apa ini. Jangan begitu maksudnya. Artinya tahu dan hukumnya juga itu sunnah hayat. Andai kan nggak hafal ya jangan sampai kok membuat kita aras-arasan untuk sholat gitu, karena hukumnya sunnah hayat. Kan jadi alasan pula Pak, ya kan? Pak Lupi nggak boleh sholat, ada apa doa iftitah Pak? Nah, kalau sekarang nggak bisa Pak Lupi ya. Panjang Pak, nggak hafal. Sekarang sudah tahu ya kan, bahwasanya nggak hafal pun tidak apa sholatnya sudah afsah karena hukumnya sunnah hayat, maksudnya begitu. Wal isti'adatu dan juga membaca ta'awud pada tawajuh setelah membaca doa iftitah atau tawajuh. Wa tahsilu dan berhasil bikuli lafdin dengan tiap-tiap lafaz yastamilu yang memuat ala ta'awudi atas bacaan ta'awud. Wal afdalu dan adapun ta'awud yang paling utama itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu meminta perlindungan siapa saya billahi kepada Allah minasyaitoni dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk atau yang diranjam. Wal jahru dan juga membaca keras fi mautihi di tempatnya keras, maksudnya bacanya kencang-kencang Pak Lupi, baik sholat sendirian maupun berjamaah. Wa adapun tempatnya baca keras itu as-subuhu subuh, wa aulatal maghribi dan rakaat pertama dan keduanya sholat maghrib, wal isya'i dan rakaat pertama dan keduanya sholat isya, wal jum'atu dan juga di sholat Jumat, wal idani dan juga di sholat idul fitri dan idul adha, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Di dalam sholat subuh itu disunahkan baca keras. Tapi kalau kira-kira masyarakat kita sudah paham Pak Lupi ya, nanti 5:30 kita baru bangun sholat subuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, sudah apa ngelindur apa apalagi kok pas kesiangan subuhnya ya kan, jam 9 baru subuh. Nah, jadi gue sholat duha kok buat temen kan gitu. Kok ada doa kunutnya, kok dipanggang kunutnya, mataharinya sudah ada. Tahu maksudnya manggang kunut Pak? Nah, matahari kan sudah terbit, harusnya kan sebelum terbit matahari. Nah, ini sudah terbit kok masih kunut, maka kunutnya terpanggang. Makanya kata orang tuh kalau berguru manggang kunut, itu maksudnya tuh. Itu loh, manggang kunut tuh maksudnya begitu Kang Pur ya. Nah, kesiangan maksudnya. Jadi sholat subuh disunahkan baca
keras, baik baca Fatihahnya maupun baca suratnya. Wa aulatal maghribi, dan rakaat pertama dan keduanya sholat maghrib. Wal isya'i, dan juga rakaat pertama dan keduanya sholat isya. Wal jumu'atu, dan juga 2 rakaatnya sholat Jumat. Wal idani, dan sunnah mengencangkan suara lagi di Fatihah dan suratnya, yaitu ketika sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat yang favorit nih Pak, favorit masyarakat, sholat id. Jadilah sholat semua, enggak apa-apa. Setidaknya itu menjadi bukti kita Pak. Ini loh ya Allah, walaupun cuma sholat id, tapi kan aku sujud ya Allah padamu. Bukti, walaupun buktinya baru cuman ini ya Allah, tapi ini bukti lah gitu loh maksudnya Pak. Enggak apa-apa, dibanggakan Pak, besok di akhirat ya kan. Pernah sujud kepada Allah, bukti ya Allah bahwa ini adalah saya ini hambamu karena sujud kepadamu. Lah perkara liyane nanti disiksa Pak, umpama kan, ya itu urusan lain Pak. Yang penting kan ada pengakuan bahwa kita itu hamba. Buktinya juga ada, walaupun surat tadi tok ya kan. Jadilah itu. Jadi jangan kita pengen juga Pak, biarin lah. Wal israru dan juga membaca pelan fil maudhi'i, di tempatnya bacaan pelan. Wa adapun bacaan pelan itu bacaan-bacaan adalah di selain perkara dzikra yang sudah diterangkan tadi, selain yang diterangkan di ketika bacaan keras atau jahar tadi, maka itu disunahkan baca pelan. Umpama kualik Pak, umpama wayahnya subuh itu bacanya keras, kalau kita baca pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya enggak apa-apa, tetap sah sholatnya, tetapi tidak dapat kesunahan membaca keras atau jahar. Lah pas sholat duhur ya kan harusnya sunahnya baca pelan, kok kita kencengin Kang Pur, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, umpama ya enggak apa-apa Kang Pur, cuman tidak dapat kesunahan membaca pelan. Paling ya makmum ya subhanallah, paling ngono makmum. Padahal itu bukan termasuk yang harus di subhanallahi gitu loh. Bismillah. Oh saya bolak-balik. Lupa kan. Oh saya bolak-balik. Nggak sadar kadang. Loh, uang kemarin saya itu sholat maghrib itu cuma 2 rakaat pernah kan. Untuk makmumnya katanya Pak baru 2, wah ya tinggal nambahi 1. Untuk kita sudah ngaji Pak, jadi tahu caranya. Tinggal nambahi 1 rakaat. Lupa tahiyat awalnya sudah pernah. Ya kan? Subhanallah. Ya kita untung kok kita sudah ngaji. Di subhanallah tidak turun lagi. Ya kan? Kalau kaget terus turun lagi tidak malah batal sholat kita. Karena itu namanya nambahi rukun. Duduk tahiyat awal tuh hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Ya kan? Berarti kalau ditinggalkan batal enggak sholatnya? Berarti enggak batal. Ya sudah, jangan duduk lagi. Kalau sudah tegak duduk lagi malah batal, namanya menambah rukun dalam sholat. Ya sudah di subhanallah terus kan, ya. Itu malah justru kita praktek hukum kok. Itu loh ya. Aku pernah duduk lagi. Nah, kalau kita sudah ngaji, ya juga. Sudah paham Pak Muklis ya? Sekelas Pak Tamrin duduk lagi. Untung nggak ada beliau. Kalau ada gue celoki habis. Waalaikumsalam. Wa nafa'ani. Wah makmum yang nggak tahu ya ribut Pak Muklis. Subhanallah. Ya ada yang duduk terus ya ada, terserah itu. Itu kan. Kalau kita sebagai makmum, apapun yang dikerjakan imam wajib ikut. Enaknya makmum begitu. Ini enggak, imamnya tegak malah masih duduk terus. Kita jangan. Kalau ma'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bilum fitarin amin ya rabbal alamin. Dengar enggak yang diliputi orang? Penting tuh. Nah, sudah biar wa ta'minu, dan juga membaca amin. Fi ai qauli amin artinya ucapan amin akibat Fatihati, setelah mengiring-iringi setelah Fatihah. Liqori iya, bagi orang yang membaca Fatihah fi sholati, di dalam sholat, wa ghairuha, dan selain sholat. Jadi kalau kita sudah membaca Fatihah
itu kita disunahkan membaca amin. Kalau sudah waladhdallin amin gitu. Lakin fi sholat tetapi membaca amin di dalam sholat itu akidun lebih kuat atau lebih utama. Wa yu'aminu dan membaca aminlah siapa al-makmum ma'atamini imamihi beserta aminnya imamnya makmum. Wa yajharu dan mengeraskan bi dengan bacaan amin. Jadi kalau kok imamnya sampai waladhdallin, walaupun kita belum sampai waladhdallin, tetap kita disunahkan baca amin gitu. Dan nanti kalau kita baca Fatihah kita sendiri sudah selesai, sudah sampai waladhdallin, yuk kita baca amin gitu lagi. Berarti aminnya dua kali. Amin untuk diri kita sendiri baca Fatihah, amin karena mengikuti imam selesai membaca surat Fatihah. Itu. Wa qiraatul surati dan juga membaca surat ba'dal Fatihati setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini Pak Lupi ya. Jadi jangan bingung kan nggak hafal surat-surat orang dalam sholat, nggak ada alasannya. Sekarang sudah tahu bahwa itu hukumnya sunnah hayat sampai Fatihah waladhdallin amin Allahu akbar ruku nggak apa-apa, sudah sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan kesunahan membaca surat yang biasa wae. Hafalnya kulhu, rakaat pertama kulhu, kedua kulhu, maghrib rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, isya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Ya yes, nggak apa-apa. Makmum cuma mendengarkan gimana Pak? Apa? Mendengarkan imam baca surat. Nah kalau surat, kalau kok imamnya bacaannya bagus, sunahnya kita dengerin. Ya. Kalau imamnya bacaannya kurang bagus, kita tetap boleh disunahkan baca surat sendiri. Tapi jangan nyaingin imam pula Pak Mukhlis. Lah kok imamnya ibaratnya ya kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budun betul serah rampung ya kan. Nah, sekarang kan terus maca dhewe kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad selesai. Nah kepengen suwi ya iku kan kul ya ayyuhal kafirun. Iya. Lah ya kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budun. Wes ngata esok wes pokoke. But terus pokoke. Nah iya. Untung makmume gak ono sing beler. Lah nek koyo nongkrong beler kok bocah-bocah lakum Pak, lakum. Iya Pak. Heeh. Lagu. Kadang lagi tunjuk masih juga paham. Iya. Agak peka lah. Lagi tunjuk masih tak paham. Lah iya. Lah ketemu anak saya kecil itu kan malah diginikan lagu kemana saya kecil. Sanggup pulang lagi dari Pangkalan. Aduh. Kalau bingung baca surat itu sudah selesai disudahi terus ruku gitu ya, jangan kok dipaksa nak dihafalin ngangam toh ya. Itu wis pokoknya. Ya, jak nyorek kan baca wati di wasaitun. Ilal ladina amanu wa amilus solihati jadinya wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr karbu lah. Lah iya. Wating kok jadi wal asri lho kepiye. Jalur. Lha harusnya kalau wating kan ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Lah iki kok ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr karep-karepmu ngono. Malah genal surat. Wajaran pintas. Lah itu kalau bangsa-bangsa yang sunah hayat begitu, kita nggak boleh apa Kang? Nggak boleh subhanallah ya. Biarin wae. Kita tunggu wae kan itu. Cuman kalau kok kita yang jadi imam, andai kan kita pas bingung, sudah sedapatnya apa ayat itu pokok wae daripada bingung. Ya namanya manusia ya kadang ada bingungnya. Sudah biasa manusia bingung. Jangan kok ibaratnya jago gengsi ya kan. Wah terus diulang-ulang terus. Iya gak ketemu juga. Walal mu'alif rahimahullah. Apalagi makmumnya yang tidak tahu terus subhanallah terus tambah dawa. La abudu ma ta'budu wa la antum abiduna ma abud. La abudu ma ta'budu wa la antum abiduna ma abud. Wes ora selesai. Makmumnya yang belakang subhanallah.
Nah ketemu anak-anak di teran itu ya lakum pak, lakum ya begitu. Oh lakum ya gitu. Malah jawab pak, oh lakum ya. Tadi lagi sebelah jangan bercakap. Iya. Ada yang ngomong no. Yang sikapnya lagi sudah lain lagi Pak Muklis. Iya Nah kau ikut cakap juga. Biasanya lain lagi. Untung aku udah bercakap. Tinggal sikap kan. Kamu kok ributnya? Kamu kok ribut nian. Imam memangnya. Yang sikapnya lagi, untung aku udah bercakap. Santai itu, tenang-tenang wae itu kan. Oh yang ngomong no. Suni jangan. Nah itu seperti itu ya. Lah disunahkan baca surat tadi setelah baca surat Al-Fatihah li imamin baik bagi seorang imam wa munfaridin dan salat sendirian surah atai subuhi di 2 rakaatnya salat subuh wa awlatai wariha dan rakaat pertama dan keduanya selain daripada salat subuh wa takunu dan ada apa qiraatu surati membaca surat tadi ba'dal Fatihati setelah membaca surat Al-Fatihah. Kalau kodama adekan kok mendahulukan siapa orang tersebut as-sawata kepada surat alaiha mengakhirkan kepada Fatihah ya lam taksib maka tidak dihitung apa bacaan surat tadi. Sudah Allahu Akbar ya. Sudah Allahu Akbar alhamdulillah katsira subhanallah sampai selesai wa ana minal muslimin terus baca Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar makmunya subhanallah ngomong terus baru wah itu berarti alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin mau kan sampai waladhdallin amin baca surat ini Pak boleh enggak? Boleh yang awal tadi tidak dihitung tidak direken itu seperti itu wa takbiratu indal khafdi dan juga membaca lafaz Allahu Akbar ketika turun dirukui untuk ruku wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.